Halo semuanya, selamat datang di podcast perdana kita. Podcast dari Academic Development Department, Pasca Kabinet Abinaya Dakara periode tahun 2023-2024. Jadi pada podcast kali ini, sesuai dengan tema kita, Get to know more Temu Admi, tentunya kita akan membahas lebih dan mengetahui lebih dalam lagi tentang kegiatan apa sih itu Temu Admi. Nah, sedikit informasi, jadi sebelumnya kita itu udah pernah bikin ya di postingan IG gitu tentang Get to know Temu Admi. Jadi di situ teman-teman bisa lihat dan mengetahui sedikit apa itu Temu Admi, kegiatannya seperti apa, biasanya kapan dilaksanakan dan sebagainya. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama aku Della Arismi aku AP angkatan 2022. Aku juga dari Departemen Academic Development. Oke, di sini aku bakal berbincang-bincang santai sedikit bersama ada Kak Reno dan Kak Smita. Sebelumnya aku mau sapa dulu pembicara kita hari ini. Halo Kak Reno dan Kak Smita, apa kabar? Alhamdulillah baik. Sebelumnya aku mau mengucapkan terima kasih buat Kak Reno dan Kak Smita sudah menyempatkan waktunya hadir untuk podcast kita kali ini. Oke, sebelum masuk ke sesi kita tentang pembahasan Temu Admi, mau basa-basi sedikit dulu nih sama Kak Rena dan Kak Dita. Oke, sebelumnya sama Kak Dita. Kak Dita dari AP angkatan 20 ya Kak? Iya benar, jadi aku angkatan 2020. Ya. Berarti mahasiswa semester akhir ya Kak? Iya, akhir banget. Nah, katanya kata orang sih mahasiswa semester akhir itu lagi pusing-pusingnya skripsi gitu Kak. Dan kalau kami yang masih semester tengah gini nggak terlalu mikirin skripsi ya Kak. Itu gimana sih Kak? Rasanya jadi mahasiswa semester akhir, apakah benar gak sepusing itu atau enggak juga Kak? Sebenarnya enggak sepusing itu kalau kita punya plan atau jadwal atau kapan-kapan aja nih kita harus mulai kerjain gitu. Jadi enggak sepusing yang dipikirkan, dikerjain aja, pasti enggak pusing. Jadi enggak sepusing itu ya Kak? Enggak sepusing kata orang-orang. Oke, aku mau tanya kabar Kak Rena gimana Kak? Baik Kak? Oke, alhamdulillah kabarnya baik. Ya, kalau Kak Rena dari AP21 ya guys. Oke, mungkin teman-teman semua udah kenal sama Kak Rena dan Kak Dita. Sebelumnya aku mau basa-basi sedikit Kak. Aku mau ngucapin selamat buat Kak Reno baru aja dilantik sebagai Direktur Utama Yurit ya Kak. Semoga bisa mengemban tanggung jawabnya Kak. Boleh juga sedikit Kak, gimana rasanya jadi seorang pimpinan umum gitu? Apalagi Kak Reno ini dikenal sebagai mahasiswa yang aktif sekali organisasi dan aktif juga ikut lomba nih. Gimana Kak rasanya setelah dilantik jadi direktur umum? Oke, sebelumnya apa ya? Kalau dibilang aktif organisasi, opsional sebagai seorang mahasiswa dan ikut BEM yang ranahnya advokasi pergerakan dan ikut Kogito sama Yurit yang ranahnya itu akademik. Setelah di akhir udah mutusin buat fokus ke akademik, bukan lagi ke BEM, tapi awalnya dari awal mahasiswa tuh pengen ke BEM. Makanya dari itu seandainya nanti terpilih sebagai direktur utama Yurit bakal diambil amanahnya. Sekarang lagi sibuk buat proker dan jajaran. Setelah itu memang ada kemarin sebelumnya sebagai kadip PKM di Yurit juga, dan ngerasain ada beberapa hal yang di kepengurusan tahun kemarin tuh masih belum bisa diimplementasikan, dan kemudian berharap banget bisa menjadi direktur utama, dan tentunya senang kalau perasaan dan sekarang bertambah ada beban moral dan tanggung jawab. Ya pastinya tambah beban banget gak sih Kak, cuma ya keren juga Kak jadi pimpinan umum. Nah, jadi kesibukannya sekarang kayak proker ya Kak? Iya. Mana baru wawancara pengurus gitu ya? Cara calon pengurus. Oke. Nah, kalau Kak Semita selain sibuk-sibuk skripsi, ada kesibukan apa lagi Kak? Kebetulan aku sekarang masih magang, cuman karena aku di sini jadi aku magangnya online. Oh, memang. Oke, jadi sesuai pembahasan kita kali ini, yaitu mengetahui lebih dalam lagi apa itu Temu Admi. Di sini kakak berdua ini adalah orang yang pernah ikut langsung nih kegiatan Temu Admi pada tahun 2023 itu di Bandung ya Kak, di Universitas Di Sialan Bandung guys. Jadi sebenarnya kemarin tuh 3 orang, yang satunya itu Kak Bimo, tapi karena Kak Bimo berhalangan hadir, jadi cuma ada Kak Rena dan Kak Nita di sini. Oke.
kita boleh langsung aja masuk ke pertanyaannya. Jadi kemarin kita udah bikin Q&A gitu Kak di IG Story IG Pasa buat teman-teman yang mau tanya tentang temu admi itu. Jadi bisa langsung tanya kalian. Jadi ini udah ada beberapa pertanyaan yang aku pilih dari teman-teman. Yang pertama, langsung aja ya Kak, kita tanyanya. Yang pertama, boleh yang untuk Kak Rena dulu. Nah, di mana sih temu admi tahun 2023 dan itu kapan Kak dilaksanainnya? Oke, kemarin teman Mi 2023 Jalan Bandung itu pada Agustus pas pada akhir atau acara city tour, acara akhir teman Mi itu sebelum malam puncak itu PKKMB jurusan. Oke, itu di Bandung dan tentunya benar-benar berkesan ya. Dari pengalaman aku yang ikut lomba dan walaupun beberapa kali cuman offline, ya nggak tahu Kak Smita yang udah sering offline, dan temuannya adalah lomba yang paling berkesan di Bandung pada Agustus 2023. Oh iya, di Agustus ya. Nah, kalau kayaknya temu admi ini dilakuin di bulan Agustus. Itu kenapa ya Kak di bulan Agustus? Emang atau emang sebelum-sebelumnya itu emang di bulan Agustus atau bisa ganti bulan gitu? Itu emang Agustus ya Kak? Atau bisa Sebenarnya itu nggak ada ketentuan di peraturan Kongres Temu Admi, itu nggak ada peraturan. Tapi dari awal di Unpad Pajajaran 2004 awal Temu Admi digagas itu memang mayoritas Agustus, dan alasan itu karena baru masuk tahun ajaran baru mau masuk dan belum masuk ajaran baru, jadi seluruh mahasiswa tuh ikut Temu Admi dulu baru ikut ke tahun ajaran baru mereka. Oke, kita next ke pertanyaan selanjutnya. Boleh buat kita. Apa saja sih Kak kalau tahun kakak kemarin itu seleksi jadi delegasi temu admi itu seperti apa sih? Kalau boleh tahu. Oke, jadi aku kemarin mulainya di tingkat jurusan dulu, jadi buat paper sesuai ketentuan ataupun tema yang dikasih dari pengurus PASA. Kemudian ada seleksi wawancara, terus ada ditanya-tanya terkait ke siapa kita buat ikut atau kita akan bawa ide dan sebagainya. Selanjutnya kita itu baru persiapan buat penelitian yang akan kita bawa ke temu adminya itu apa. Jadi setelah semuanya siap, barulah di akhir Agustus itu kita berangkat. Itu berarti emang jadi persiapannya tuh harus dari jauh-jauh banget ya sih Kak? Iya, Karena banyak seperti banget itu. ya pasti yang disiapin. Jadi kayak bikin paper, terus penelitian gitu kan? Iya, kita penelitian tentang apa yang akan kita bawa itu. Berarti kalau biasanya delegasi dari setiap univ itu 3 orang Kak? Atau boleh lebih? Boleh lebih, jadi 3 orang itu minimum delegasi. Oke, next ke pertanyaan selanjutnya buat Kak Reno. Apa sih Kak privilege yang bisa didapat ketika kita mengikuti kegiatan temu admi? Oke, kalau dibilang privilege itu banyak, sebanyak satu kita bakalan dibiayain lomba, buat ikut Temu Admi dibiayain, bisa keluar, dapat dispensasi dan nggak ikut mata pelajaran yang pertama, kedua bakal banyak teman banget di Temu Admi, dan Temu Admi itu lebih ke kekeluargaan, jadi paper hanya sekedar perlombaan yang diutamakan adalah kekeluargaan dan musyawarah. Dan disitulah kita bakal melihat cara-cara orang universitas lain untuk berpikir, di mana orang-orang AP universitas seluruh Indonesia itu bagaimana cara mereka berpikir, bagaimana sekumpulan orang intelektual sana mereka berpikir membahas sebuah isu yang nantinya akan dihadapkan kepada pemerintah provinsi ataupun pemerintah kabupaten kota maupun negara. Jadi suatu privilege sekali bisa menjadi delegasi Temu Admi. Selain bisa nambah CV, pengalaman, relasi, juga kita bisa melihat pemikiran orang-orang di luar Universitas Sriwijaya. Pemikiran orang-orang jurusan kita, administrasi publik ataupun administrasi negara, mereka bagaimana cara mereka berpikir di Kongres Temu Admi itu. Ya pastinya sangat banyak sekali ya Kak pengalaman yang didapat. Apalagi kita bisa ketemu satu jurusan se-Indonesia gitu kan, tentunya pasti banyak pengalaman banget di sana. Berarti kalau jadi delegasi gitu kita nggak usah bingung biaya, takut nggak ada biaya lah. Mungkin teman-teman semua takut kan mau ikut, nanti biayanya mahal, keluar kota gitu kan.
itu pas dibiayain dong Kak sama Ya, Olivia. sebenarnya masalah biaya tuh nggak sebanding sama apa yang kita dapat. Kalau ada biaya, kita juga nanti bakal dapat jalan-jalan di temuan ini. Kita berpikir seandainya nanti kita biaya pribadi, kita juga bakal dapat jalan-jalan. Jadi kami kemarin ada satu hari terakhir tuh khusus satu hari full buat jalan-jalan ke kota Bandung. Jadi kalau dibilang biaya tuh ada hal yang lebih dari biaya yang kita keluarkan belum kita dapat. Jadi nggak usah khawatir soal biaya. Bener banget. Jadi nggak usah khawatir guys kalau pengen jadi delegasi Temu Admi itu biayanya bakal ditanggung oleh universitas, benar ya Kak? Terus juga jadi Temu Admi ini nggak cuma kayak lomba-lomba gitu aja, jadi banyak banget ya Kak, bisa jalan-jalan, bisa ketemu univ-univ di luar yang hebat-hebat tuh, jadi kayak nggak bukan cuma lomba, pusing lomba aja gitu, banyak ada juga ya Kak jalan-jalannya gitu ya ternyata. Oke, pertanyaan selanjutnya boleh dijawab buat Kak Rena dan Kak Sinta juga. Pengalaman yang menurut kakak berkesan saat ikut Temu Admi, boleh dari Kak Sinta dulu. Kalau aku sih yang paling berkesan itu di saat yang pertama ketika ketemu teman-teman baru. Jadi itu banyak dari daerah timur. Kebetulan kita kan ada di Sumatera yang bagian baratnya Indonesia. Jadi kita punya sedikit akses lebih untuk ketemu teman-teman yang dari daerah timur. Kemudian waktu mubas itu kita bisa melihat bagaimana sih pemikiran orang-orang di luar Universitas Sriwijaya itu dalam melihat permasalahan yang ada saat ini. Jadi kita yang dari Universitas Sriwijaya mungkin tidak pernah berpikir seperti itu, dan kita melihat teman-teman kita dari luar, jadi kita kayak wah ternyata ada loh yang lebih keren gitu-gitu. Jadi kita bisa membangun motivasi untuk kita grow lebih dan lebih untuk belajar lagi sih. Berarti pengalaman paling berkesan itu ketemu orang-orang di luar, dan tentunya makin banyak kita ketemu orang di luar, makin banyak juga kan relasi kita, membuka pikiran kita ya kan Kak. Banget. Kalau buat kalian apa nih pengalaman berkesan saat ikut Temu Admi 2023 kemarin? Oke, kalau pengalaman berkesan sebenarnya nggak jauh beda dari Kasmita, ketemu teman-teman. Apalagi kemarin kami dipisah kamar. Jadi kami dua cowok nggak sama Kak Bimo, tapi aku sama Unpar, Akbar dari Unpar, dan Kak Bimo itu sama Alpin dari ULM, Mula Warman, Kalimantan. Jadi teman satu kamar tuh beda univ, yang jelas itu teman pertama kita. Dan kedua di malam kemarin di Setialun Bandung malam nggak ada acara. Jadi kami yang cowok biasanya tuh kumpul-kumpul dalam satu kamar. Nah biasanya tuh kalau nggak kamar dari Unan, Padang, kami kumpul di kamar Unpad. Di sana kami diskusi juga di luar, diskusi santai lah di luar konteks dari Temu Admi. Jadi benar-benar pemikiran sama relasi tuh benar-benar pengalaman yang luar biasa di Temu Admi. Oh berarti walaupun satu univ itu nggak pasti sekamar ya Kak, bisa Nggak. beda gitu ya? Iya. Setiap tahun emang gitu. Jadi memang dipisah. Iya. Jadi kalau kumpul-kumpul dari luar gitu banyak banget nggak sih Kak pelajaran pengetahuan, kan yang tentunya nggak semua kita tahu gitu ya Kak. Oke, next kita ke pertanyaan selanjutnya. Oh iya, apa aja sih kegiatan yang dilakukan dalam Temu Admi Kak? Boleh dari Kak Mita dulu, mungkin spill. Mungkin aku nggak urut dari awal banget, Ya. cuman yang aku ingat yang pertama itu waktu kita baru datang kita disambut dari tuan rumah, kita berfoto untuk kenang-kenangan dan sebagainya. Kemudian kita ada gala dinner di malam pertama, kita akan makan bareng-bareng teman dan yang dari luar, dan kita bisa lihat semua orang di sana, dan aku sangat excited di acara itu. Terus selanjutnya kita ada presentasi dari paper yang kita bawa. Kemudian di selanjutnya itu kita ada menyusun policy brief dari tema yang kita angkat per klaster, yang kita bawa per klaster. Jadi misal kita dari lingkungan, nanti kita akan membuat yang baru di luar yang kita bawa. Mungkin temanya sama, cuman mungkin berbeda. Jadi per klaster kita akan buat itu. Kemudian ada musyawarah besar, mubas, dan selanjutnya yang paling happy kita itu ada field trip di hari terakhir. Kemudian itu ada malam penutupan dan awarding night. Itu untuk acaranya urutannya lebih kurang seperti itu. Berarti kayak dari awal tuh disambut dulu, terus Iya. gala dinner makan bareng. Iya. Wah seru banget gak sih Kak? Iya. Jadi pengen, kalau dari pribadi pengen ikut lagi gak sih Kak Temu Admi? Sebenarnya kalau bisa aku pengen banget daftar lagi sih, cuman kayaknya aku terbatas akan semester. Kalau Kak Rena gimana?
Oke, sebelumnya kemarin awal di penyambutan, habis itu gala dinner seperti yang bilang Kak Smita, malam-malam. Habis besoknya dilanjutkan oleh seminar pembukaan. Itu kami diskusi klaster yang kemarin kami dapat isu lingkungan dan tahun ini Universitas Sriwijaya dapat peningkatan investasi. Oke, habis itu bakalan buat policy bribe yang bakal dipresentasikan nih ke pemerintah yang mereka undang. Kebanyakan kemarin pemerintah kabupaten ataupun dinas-dinas terkait. Di situ ada city tour dan games, barulah Mubes. Nah, di Mubes itu sebenarnya banyak sekali pengalaman. Kita lihat setiap tahun pasti di Unsri Mubesnya kayak gini-gini aja karena ideologi Unsri itu sama. Sedangkan di sana ada 36 universitas yang cara Mubes itu beda-beda. Jadi pemikiran di sana benar-benar keluar semua pemikiran kita bagaimana cara kita untuk menjaga etika di tengah panasnya Mubes. Nah, setelah itu ada malam puncak dan besoknya perpisahan. Di balik ke universitas masing-masing setelah malam puncak. Di malam puncak juga ada penampilan per klaster. Di kemarin Pak Unsri klaster lingkung tuh nyanyi dan kebanyakan itu nyanyi sih. Tuh. Oh, kalau boleh tahu, kalau Mubes di temuan gitu biasanya bahasa apa sih Kak? Oke, kalau temuan ini Mubes yang jelas peraturan dan pertanggungjawaban. Karena ini konsepnya bukan panitia yang selalu jadi panitia. Panitianya ditunjuk jadi peraturan dan pertanggungjawaban dari panitia, dari tuan rumah. Selanjutnya itu penentuan tema. Setiap tahun kemarin lingkungan, sekarang peningkatan universitas itu ditentukan pada saat Mubes. Jadi untuk kita seleksi jurusan, seleksi dari Unsri itu harus mengikuti dari tema yang telah ditentukan pada Mubes itu. Habis itu yang paling ditunggu itu penentuan tuan rumah. Di Mubes itu penentuan tuan rumah dan kemarin setelah di pending berapa saat terpilihlah Universitas Gadjah Mada sebagai tuan rumah yang bakal menjadi tuan rumah 2024 ini. Oh, berarti kalau yang tanggung jawab kegiatan temuan itu nggak tentu ya Kak, bisa ganti-ganti gitu ya? Bisa ganti. Oke, next pertanyaan selanjutnya, boleh buat Kak Dita dulu. Apa sih yang menjadi fokus utama dalam diskusi yang diadakan dalam kegiatan temu admi Kak? Fokus utama diskusi gitu, biasanya fokusnya apa sih Kak? Karena di tahun kami diskusinya itu dilakukan per klaster. Jadi kebetulan waktu itu dari Unsri dapatnya klaster lingkungan. Jadi kita berfokus untuk melihat permasalahan apa yang terkait dengan lingkungan yang ada dan juga kebijakan apa yang bisa kita rekomendasikan untuk mengendalikan permasalahan itu. Jadi bisa dikatakan itu tuh kita melihat dulu permasalahannya apa tergantung dengan klaster kita. Kemudian kita mencari kira-kira kebijakan apa yang bisa kita rekomendasikan ke pemerintah atau pemerintahan daerah untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Berarti fokus utama diskusinya itu nggak tentu ya Kak, bisa tergantung temanya ya? Iya. Tema yang ditentukan Benar-benar. dari peraturan kegiatan temu admi. Oke. Next, pertanyaan selanjutnya buat Kak Reno. Apa sih yang membedakan temu admi itu di kegiatan temu admi itu, bedanya apa sih setiap tahunnya Kak? Atau sama aja atau bisa beda-beda? Kalau kegiatan temu admin ini dia fleksibel ya, dikembalikan kepada panitia. Mereka pengen menghadirkan apa di temu admin saat mereka menjadi tuan rumah. Tapi yang setiap tahun pasti ada itu paper, city tour dan Mubes itu. City tour sebenarnya nggak ada wajib di peraturannya, tapi yang wajib tuh Mubes. Nah, kenapa paper itu setiap tahun ada? Karena pada sebelumnya saat kita tidak bawa paper, pastilah bakalan terkendala pada pembiayaan universitas. Karena kalau nggak ada paper atau perlombaan, sifatnya hanya kongres dan universitas jarang membiayai pertemuan saja. Hanya adalah paper sebagai untuk perlombaan. Hanya teman itu selalu ada paper. Tapi lombanya juga nggak harus selalu paper. Dan kemungkinan di UGM berita-berita kabar burung lah bakalan ada lebih dari paper. Jadi bakalan ada perubahan drastis dari Bandung ke UGM, dari Setiawan Bandung. Tapi itu belum tentu karena balik lagi ke panitiaan, seberapa siap mereka mengadakan, seberapa banyak event yang bakal mereka bawa. Oh, berarti kegiatannya itu tergantung panitia yang Tergantung ada ya? panitia. Berarti di UGM tahun ini ada berita-berita bahwa nggak cuma paper ya Kak? Jadi apa? Ya bakal ada penambahan entah lomba dari universitas ataupun perubahan konsep acara
ataupun mungkin fiturnya lebih terkonsep lagi, ataupun diskusinya bakalan mengundang lebih dari pemerintahan kabupaten atau kota, mungkin pemerintah negara, menteri maupun presiden, karena kami lihat dari teman-teman yang alumni Setiawan Bandung, UGM punya banyak alumni yang sekarang menjabat sebagai seorang pemerintah. Jadi kemarin sempat pernah kami setelah dari Bandung ada beberapa meet kami via telepon, kami reunian bahwasanya kami minta ada hal yang berubah gitu UGM, karena mulai dari pembicaranya ataupun konsep dari acara itu berubah, dan harapan semua orang sekaligus kami juga berharap dari Sumsel atau Sumatera, selain dari Unimed, Unsu, selain teman-teman dari Medan, dari Aceh, dari Padang, kami mengajak Unila dan Unja untuk ikut hadir pada teman ini. Dan itu harapan semua orang bahwasanya kemarin yang 36 dan target tahun itu 70 universitas yang ikut. Oh, berarti sebelumnya Unila sama Unja tuh belum pernah ikut Belum. atau belum sama sekali? Kalau belum sama sekali itu udah pernah tapi udah lumayan lama, dan beberapa tahun terakhir, sekitar 5 tahun terakhir mereka belum pernah kembali lagi karena peraturnya ini kayak di pasar ada peserta penuh dan ada peserta peninjau. Nah di temuan ini juga di Mubes yang kayak gitu, mereka baru dinyatakan sebagai peserta penuh, bisa mengopsikan sebagai tuan rumah, bisa untuk ikut voting tema dan sebagainya, itu kalau udah berturut-turut 2 tahun. Ini baru dinyatakan aktif, baru mereka bisa mengajukan tuan rumah. Berarti setiap universitas itu wajib ngirim atau enggak juga? Kalau wajib tuh enggak, sebenarnya enggak. Tapi namanya kongres ya, pertemuan silaturahmi seluruh Indonesia. Seluruh orang berharap kalau bisa seluruh universitas itu ikut. Berarti kegiatannya tuh nggak nentu ya Kak, sesuai panitianya. Jadi kalau ditanya apa bedanya kegiatan temu admin setiap tahunnya, tergantung panitia Ya, pelaksananya. tergantung panitia. Tapi yang dari Kak Bimo tuh yang beda, mereka kemarin di lokasi kegiatan sama lokasi penginapan itu berbeda. Jadi mereka setelah malam, setelah acara bahkan naik bus ke tempat penginapan. Nah kami di Setiawan Bandung kemarin sama, jadi nggak perlu balik lagi. Oke. Oke, kita next ke pertanyaan selanjutnya. Boleh berkali tadi. Sejak kapan sih Kak kegiatan temu admin ini dilakukan atau dibentuk? Sebenarnya tahun 90-an itu ada perkumpulan mahasiswa dari beberapa universitas besar yang mereka tuh kayak aliansi untuk buat itu. Cuman ketika namanya berubah jadi temu admin itu dimulai dari tahun 2004 yang terdiri dari ada UGM dan beberapa universitas yang di Jawa. Kemudian barulah terbentuk temu admin yang berlangsung sampai sekarang. Kebetulan di tahun 2012 itu Universitas Sriwijaya pernah jadi tuan rumah. Oh, berarti pernah jadi rumah di tahun 2012 ya Kak? Iya, di tahun 2012 itu pernah jadi tuan rumah gitu. Berarti udah lama banget ya kegiatan ini dilakukan. Jadi sepanjang tahun itu pasti ada perubahan. Terus apalagi kita nih perubahan dari nama jurusan ya Kak, kayak dari administrasi negara itu ke administrasi publik. Berarti oke, kita langsung ke pertanyaan selanjutnya. Buat Kak Renus sama Kak Nita, menurut Kakak apa sih pentingnya kegiatan temu admin ini buat mahasiswa administrasi publik? Oke, kalau menurut aku yang pertama kita bisa bangun relasi sesama mahasiswa administrasi publik atau negara se-Indonesia kan yang datang. Kemudian kita juga bisa kayak mengajak mereka untuk saling silaturahmi, atau seperti kadang ada lomba-lomba tertentu yang mengizinkan pesertanya itu antar universitas. Nah, aku punya kayak pengalaman, punya teman dari yang aku temu waktu administrasi temu admin ini. Kemudian setelah pulang kami pernah ikut lomba bareng. Jadi menurut aku ini tuh salah satu langkah kita buat dapat teman baru yang kita itu bisa sepemikiran, karena fokus kita sama kan di administrasi publik itu. Dan akhirnya kita pernah ikut lomba dan sharing-sharing, bahkan kita pernah ketemu dan bahas beberapa hal gitu. Jadi menurut aku ini sangat keren. Ya, berarti jadi dari kegiatan temu admin terus ketemu orang baru, terus kenal kayak
sefrekuensi yang begitu Iya. bisa dapat temen yang di luar universitas ya kak, bukannya kayak di universitas aja. Bener banget. Kalau Kak Reno, gimana kak? Menurut kakak pentingnya kegiatan Aku pribadi kemarin mikirnya ya, bahwasanya teman ini sekedar lomba biasa, cuman khusus untuk anak APAN. Tapi setelah datang ke sana, ada hal yang berbeda dari lomba-lomba biasa. Kalau kita bilang jalan-jalan, lomba-lomba biasa juga jalan-jalan, tapi saat kita dibenturkan dengan diskusi klaster maupun diskusi seminar, kita bakal melihat bagaimana cara kita merumuskan masalah, cara kita mencari solusi dan mengajukan opsi. Kita juga dilihat bagaimana perumus kebijakan, para pejabat-pejabat publik itu merumuskan kebijakan. Jadi kalau dibilang penting, ini sangat penting, apalagi buat akademik, buat mahasiswa APAN, karena di sana kita bakalan jadi miniatur pemerintah. Kita bakalan cara membuat paper, cara meneliti, riset, cara mengumpulkan data, mengajukan melalui policy brief, dan akhirnya nanti kita bakalan di diskusi seminar dibenturkan dengan pejabat-pejabat publik yang mereka undang. Seperti kita diskusi klaster nih, kita buat policy brief yang bakal kita presentasikan ke mereka. Dan di situ sama saja kita menentukan atau kita mengeluarkan suatu opsi atau gagasan untuk pemerintahan mereka. Dan di sanalah bakalan ada perdebatan yang menurut kakak benar-benar itu penting, karena sekarang kakak di kelas aja udah jarang menemukan perdebatan, dan kalaupun itu perdebatan yang terjadi tidak sepanas perdebatan yang terjadi di tempatku. Jadi kalau dibilang penting, rekomendasi kakak dari yang harus kalian ikuti sebagai anak APAN minimal tuh satu kali selama menjadi mahasiswa. Berarti penting banget ya kak buat kita belajar lebih banyak lagi, mengasah akademik dan segala macam untuk zaman. Oke, jadi pertanyaannya udah dijawab semua nih sama Kak Reno sama Kak Dita. Tapi sebelum menutup podcast kita kali ini, aku juga mengucapkan terima kasih buat Kak Reno dan Kak Dita udah menjawab sangat jelas, dan semoga kita bisa lebih tahu lagi ya pentingnya temu admi untuk kita mahasiswa AP ini. Jadi kegiatannya tuh jadi gak cuma kayak pusing mau ikut lomba aja, terus ada juga banyak banget guys kegiatan yang seru-seru dan bisa ketemu orang-orang di luar, ketemu mahasiswa hebat dari univ-univ yang hebat juga. Dan juga buat teman-teman yang mungkin pengen nih jadi delegasi cuma kayak takut biaya mahal segala macam, itu gak usah khawatir ya guys. Kalau udah kepilih jadi delegasi itu sudah pasti dibiayai ya kak sama universitas. Oke. Selanjutnya aku mau tanya buat Kak Rena dan Kak Dita, mungkin ada pesan atau saran buat anggota delegasi kita di tahun 2024 ini? Mungkin dari aku dulu ya. Aku cuman kayak saran aja ke depannya, untuk calon delegasi atau udah terpilih delegasinya nanti, teman-teman harus semangat selalu positive thinking. Kita pasti bisa, dan kita bisa membawa paper yang lebih baik dari tahun yang sebelumnya, dan selalu membanggakan nama Unsri. Terima kasih. Jadi teman-teman semangat dan yakin ya, jangan ragu walaupun kayak saingannya tuh aduh hebat-hebat banget gak sih kak dari luar gitu kan mikirnya. Kalau buat Kak Reno boleh nih buat pesan buat teman-teman kita yang bakal jadi delegasi tahun ini. Oke, kalau pesan sebagai delegasi, kakak tahun ini sebagai SC dan berharap mereka bakal benar-benar komitmen untuk mengikuti temuan ini. Kita jangan memikirkan seberapa banyak penghargaan atau kemenangan yang kita dapat, tapi berpikirlah bagaimana kita dapat ilmu sebanyak-banyaknya nanti di UGM. Dan kakak berpesan, dan ini harapan berpesan, kakak yang satu berharap pada saat nanti ini di pos, teman-teman APAN seluruh Indonesia dan mendaftarkan diri nanti pada Kongres Temu Admi di UGM. Dan kakak juga berharap untuk teman-teman se-Sumatera, kita bakalan buat Temu Admi khusus Sumatera yang itu sudah dibuat di Jatim. Kalau di Jatim itu ada namanya teman Jatim, tapi mereka khusus se-Jatim. Tapi kalau kakak lihat untuk di Sumsel saja itu kurang. Tapi makanya kemarin sempat bahas sama teman-teman dari UNAN bagaimana saat kita melakukan kongres se-Sumatera, dan harapnya itu bakal realisasikan suatu saat. Dan terakhir kakak berharap
benar-benar berharap Unsri bisa jadi tuan rumah lagi setelah 2012. Dan setelah itu pasca COVID yang pada tahun 2021 dilakukan secara online, dilanjutkan offline di Surabaya, di Bandung, dan kemudian di UGM. Berharap Unsri bisa menjadi tuan rumah di suatu saat nanti. Tempun bisa jadi tuan rumah pada tahun 2025 nanti. Itu aja. Semoga ya Kak Unsri bisa jadi tuan rumah, keren banget. Jadi pesan buat temen-temen nih nanti yang jadi delegasi tahun ini di UGM ya Kak tahun ini. Wah keren banget sih di UGM. Tetap semangat dan jangan ragu, jangan takut, kita pasti bisa. Jadi dari Kak Reno pengen ini berarti Kak bikin temuan ini se-Sumatera gitu ya? Ya, sangat berharap karena di seluruh provinsi itu ada, di Kalimantan pun ada, dan di Sumatera sebenarnya ada. Kemarin udah ada namun mati karena kemarin terakhir itu kalau nggak salah di Medan. Nah jadi emang terputus di sana karena adanya kurang minat kalau dari Sumatera, karena kita nggak bisa nyamain nyamain siklus antara Sumatera, Jawa, dari Papua, Kalimantan, juga di pulau-pulau lainnya. Jadi berharap itu diaktifin lagi oleh teman-teman, oleh mungkin nanti AP23 atau 22 mau ngelanjutin, karena itu udah tergagas tinggal dilanjutin. Dan tentu saja kalau dibilang apakah itu susah, itu mudah, namun komitmennya yang dicari. Maka teman-teman AP Unsri 21, 22, 23, 22, 23, 24 maupun nanti 25 ada komitmen berlanjutin itu, karena itu mereka benar-benar penting dan berpengaruh bagi mahasiswa APAN, APDUP. Ya semoga aja ya kan nanti ada temuan Miss satu Sumatera, jadi nggak cuma se-Indonesia aja, buat di Sumatera juga ada ya Kak. Biar membuka kesempatan nih buat teman-teman yang nggak bisa ke nasional, seenggaknya kita bisa ke klaster Sumatera. Ya, semoga aja ya. Oke, terima kasih aku ucapin sekali lagi buat Kak Reno dan Kak Mita atas kesempatan di hari ini. Semoga dari podcast ini kita semua bisa tahu betapa pentingnya kegiatan temu admin ini. Soalnya kayak kurang banyak yang minat ya Kak ikut temu admin setiap tahunnya. Jadi susah mencari delegasi sebenarnya dari unit itu. Padahal itu penting banget buat kita mahasiswa AP. Oke, sampai sini aja sesi podcast kita kali ini. Semoga podcast ini bisa memberi pelajaran dan pengetahuan lagi buat kita semua. Dan pesan terakhir, semangat buat teman-teman delegasi tahun ini, dan juga buat Kak Reno sebagai SC, semangat ya Kak, semoga lancar dan sukses di sana. Oke, aku akhiri. Sebelumnya mohon maaf atas kalau bila ada salah kata, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak. Berapa ya Kak?